lagi yang terhormat Bapak Kurniawan Saputra M.Com selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih telah berkenan hadir atas kesempatan kami hari ini, dan teman-teman semua terima kasih atas kehadirannya atas presentasi hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya dan rekan saya dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Izinkan memperkenalkan diri, saya Anita Cynthia, saya sebagai moderator, dan di samping saya Putri Firman sebagai anggota. Saya Mutiara ini sebagai pemateri. Saya Adila Indonesia sebagai pemateri. Saya Rosnariana Matupang sebagai notulen. Saya Halil Talada sebagai peneliti materi. Saya Muhammad Ali sebagai ketua materi. Saya Khalid Purnowijaya sebagai penjawab materi. Saya Fariasa sebagai penjawab materi. Saya Enzo Gibari sebagai anggota. Saya Andi Sijabat sebagai anggota. Saya Muhammad Julian Satria sebagai anggota. Baik, adapun topik yang akan kami bahas beberapa penting. Setelah penyampaian materi, akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi teman-teman bisa untuk mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mutiara dalam Indonesia. Kepada Mutiara Indonesia, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bahas apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional kita yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Namun tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Secara sederhana, Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, tetapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Meskipun kita berbeda, tapi tetap satu dalam identitas sebagai rakyat Indonesia. Makna yang ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun bangsa kita berbeda dan beragam dalam suku bangsa, mata pencarian, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ras atau keturunan serta gender, tetapi harus tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada 5. Yang pertama, kebinekaan mata pencarian. Yang kedua, kebinekaan ras. Yang ketiga, kebinekaan agama. Yang keempat, kebinekaan budaya. Dan yang kelima, gender atau jenis kelamin. Kebinekaan mata pencaharian. Di Indonesia, masyarakat memiliki berbagai macam jenis pekerjaan tergantung pada wilayah, kebudayaan, dan sumber daya alam yang ada. Ada yang bekerja di sektor pertanian, perikanan,
industri, pendidikan, perdagangan, teknologi, dan lainnya. Contoh petani di desa, nelayan di pesisir, pedagang di pasar, dan pekerja kantor di kota besar. Semuanya memiliki pekerjaan yang berbeda, namun mereka tetap bagian dari Indonesia dan saling bergantung satu sama lain dalam menjaga kesejahteraan Indonesia. Kebinekaan ras. Ada banyak ras dan suku yang tersebar di negara kita ini, seperti Jawa, Sunda, Batak, Bali, dan lain banyak lagi. Di Indonesia, kita dapat menemukan orang-orang dari berbagai ras dan etnis yang tinggal di wilayah yang sama dan hidup berdampingan. Meskipun terdapat perbedaan ras dan suku bangsa, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menghargai. Dan hal perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita hidup damai dan saling menghormati. Semua ras dan suku bangsa tersebut, meskipun berbeda, tetap memiliki satu tujuan, yaitu memajukan negara Indonesia dan hidup dalam persatuan dan kesatuan. Nah, jadi teman-teman, kebinekaan agama ini ada 6. Yang pertama itu ada agama Islam, agama Kristen, Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu ada pula masyarakat yang memeluk kepercayaan tradisional dan keyakinannya yang lain. Keberagaman agama ini mencerminkan pluralitas kehidupan spiritual masyarakat Indonesia. Hari-hari besar agama seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek seringkali dirayakan bersama dengan saling menghormati perbedaan tersebut. Nah, kebinekaan budaya di Indonesia kita dapat menemukan beragam jenis musik tradisional seperti gamelan, angklung, dan ada tari tradisional seperti tari pandet dari Bali, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali. Semuanya berlaku sampai sekarang karena Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk berbeda-beda tetap satu jua. Gender atau kelamin mengacu pada perbedaan gender atau jenis kelamin di masyarakat Indonesia yang tetap hidup dalam satu kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan jenis kelamin, baik laki-laki, perempuan, atau gender lainnya. Tanpa membedakan perlakuan satu sama lain, semua orang terlepas dari jenis kelamin mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Harmonisasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Konsep harmoni berasal dari bahasa Yunani, dari kata harmonia yang berarti terikat secara serasi. Harmoni sosial dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan secara baik dan saling menghargai satu sama lain, sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Contoh prinsip harmonisasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mengedepankan semangat egalitarianisme atau kesetaraan. Itu contohnya menghormati perbedaan agama, suku budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjamin kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang atau identitas. Yang kedua, saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Itu contohnya berempati, mampu memahami dan merasakan perasaan serta kebutuhan orang lain. Yang ketiga, mengutamakan toleransi yang tinggi. Contohnya itu membiarkan orang lain menjalankan agamanya dengan damai dan menghormati keyakinan mereka.
Yang kedua, ada menghindari konflik dan mencari solusi damai ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang keempat, mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat. Contohnya itu bergotong royong, kerjasama dalam kegiatan masyarakat seperti membersihkan lingkungan. Yang kelima, menjunjung tinggi keterbukaan. Contohnya, berkomunikasi secara terbuka dan jujur untuk memahami perspektif orang lain. Yang kedua, contohnya ada menerima kritik dan saran dari orang lain untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Yang keenam, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestis seperti keturunan, kesukuan, dan ras. Contohnya itu memberikan penghargaan kepada individu yang berprestasi dalam bidang tertentu seperti pendidikan, olahraga, atau seni. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mengembangkan potensi mereka tanpa memandang latar belakang. Baik, terima kasih atas pemateri atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan. Sabar dulu. Satu kelompok, satu pertanyaan ya. Lanjut. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Januari Isfa, NPM 25781042 dari kelompok 3. Izin bertanya. Jadi pertanyaan saya ini pertanyaan berdasarkan bagian A dan B, yaitu pengertian dan makna. Yang pertama, selain yang telah disebutkan, aspek keberagaman apa yang dimiliki Indonesia yang juga dilindungi oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, mengapa frasa Bhinneka Tunggal Ika justru diambil dari bahasa Jawa kuno yang merupakan salah satu suku untuk mewakili kesatuan dari banyak suku? Apakah tidak kontradiktif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Ibarat Teguh, NPM 25781001. Tadi disebutkan Bhinneka Tunggal Ika itu kan bermacam-macam. Yang saya pertanyakan di sini, di abad keberapa keluarnya Bhinneka Tunggal Ika ini dan siapa pencetusnya? Juga jika bisa sebutkan karya bukunya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Bisa. Dari nomor 2, saya akan memberi pertanyaan tentang bendera Indonesia. Sebutkan juga contoh nyata ancaman terhadap sebuah Bhinneka Tunggal Ika terhadap lingkungan bendera Indonesia. Baik, sebutkan 3 contoh ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat modern saat ini. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Saya dari terakhir tadi. Sekarang kami akan diskusi dari pertanyaan kalian. Nanti akan kami jawab pertanyaan. Baik kawan-kawan, kami akan menjawab pertanyaan
dari saudari Najwa yang akan dijawab oleh saudara Fahri. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Najwa. Yang pertama, selain yang telah disebutkan, aspek keberagaman apalagi yang dimiliki Indonesia yang dilindungi oleh prinsip Bhinneka? Oke, izin menjawab. Selain aspek yang kita jelaskan tadi itu ada aspek satu lagi aspeknya, yaitu pandangan politik. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tapi memiliki dimensi politik yang penting di kehidupan yang berbangsa. Yang kedua, mengapa frasa Bhinneka Tunggal Ika justru diambil dari bahasa Jawa kuno? Jawabannya karena berasal dari kitab Sutasoma karya Angkutan Luar pada masa Kerajaan Majapahit, di mana Majapahit dianggap sebagai simbol persatuan Nusantara di zaman itu. Yang maknanya itu berbeda tetapi tetap satu. Jadi dipilih bukan karena memiliki suku bangsa Jawa, melainkan karena filosofi relevan untuk persatuan bangsa Indonesia. Terus, apakah tidak kontradiktif? Menurut saya tidak. Itu nggak bertentangan. Soalnya itu buku yang ditulis oleh buku Tantular. Ya. Menurut saya tidak bertentangan sama prinsip yang ada di Indonesia. Sekian. Alasan tidak kontradiktif. Karena emang nggak bertentangan aja itu sama prinsip yang ada di Indonesia. Kalau bisa diulang, bisa diulang. Tidak bertentangan sama prinsip yang ada di bangsa Indonesia saat itu. Ini kan tadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda dari satu satu. Menurut kamu tadi kontradiktif kan? Menurut saya tidak. Karena dulu bangsa Indonesia itu sudah inilah, maksudnya udah berbeda kan, dari dulu udah berbeda, tapi mereka kan masih tetap bersatu gitu. Jadi nggak ada kontradiktif menurut saya. Ya. Baik, kepada saudari Najwa, apakah sudah puas dengan jawaban kami? Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari Abdul Kohar. Kami akan menjawab pertanyaan ini. Kepada saudara KDK KD Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Kohar. Pertanyaannya, pada abad keberapa Bhinneka Tunggal Ika dikeluarkan dan siapa pencetusnya? Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Akan menjawab pertanyaan dari Abdul Kohar. Pertanyaannya, pada abad keberapa Bhinneka Tunggal Ika dikeluarkan dan siapa pencetusnya? Ya. Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan pada abad ke-14 dalam kitab Sutasoma karya Angkutan Luar. Cukup. Nggak ada pertanyaan lagi. Bhinneka Tunggal Ika, apakah ada maestro
dari zamannya Majapahit itu diciptakan karena ada perbedaan Hindu dan Buddha pada zaman itu kan. Nah, ada nggak baik sebelum Bhinneka Tunggal Ika itu atau setelahnya? Apa ada yang tahu? Pertanyaan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, Enzo. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ditemukan oleh Empu Tatular. Jadi dalam pas abad ke-14 itu dalam kerajaan Majapahit. Jadi ada dua agama antara Hindu dan Buddha. Jadi Bhinneka Tunggal itu sendiri hanya untuk toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi apalagi pertanyaan tadi? Ada cuma satu. Jadi Bhinneka itu dari dulu berbeda-beda tetap satu jua. Jadi baik sebelum Bhinneka Tunggal Ika itu ada namanya Mangka Anjing Nawa Kalawan Siwata Watunggal. Jadi kedua frasa ini bagian dari kutipan dari buku 139 bait 5. Apakah ada yang kurang jelas, Saudara Kohar? Ya, yaitu selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari saudara Isan. Kami akan menjawab pertanyaan. Akan dijawab oleh saudara Andi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Isan kelas B. Sebetulnya tidak contoh nyata ancaman hidup Bhinneka Tunggal Ika di kalangan masyarakat saat ini. Contoh ancaman hidup di kalangan masyarakat ada 3, yaitu sebagai satu ancaman ideologi. Penyebabnya adalah ideologi radikal yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Yang kedua, ancaman sosial budaya. Ancaman tersebut dapat menyebabkan gaya hidup hedonis yang dapat memicu kesengajaan sosial dan merusak tatanan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ancaman teknologi informasi. Di sini ancaman teknologi informasi dapat menyebabkan berita berbohong ataupun hoax yang melalui media sosial dan memicu antar kelompok masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Cara menanggulanginya bagaimana? Ini cara menanggulanginya kalau menurut saya ya, kesadaran diri sama harus ada pemaparan ke masyarakat juga. Kayak misalnya contoh bahayanya diskriminasi, terus rasisme, apalagi dari penyebaran hoax itu harusnya ada tuh di setiap masyarakat maupun sekolah. Sama ancamannya apa lagi tadi? Ancamannya budaya makmur budaya. Mohon maaf saudara Isan, boleh nggak pertanyaannya jadi satu, diulangi. Yang jelas, jangan berdebat gitu. Cara menanggulangi ancaman yang sudah dikatakan. Ya, cara menanggulangi gimana? Ada pertanyaan yang benar. Ancamannya seperti Bukan kita akan berdebat. Tadi kan pertama sekali Anda memberikan pertanyaan kepada kami, yaitu memberikan 3 contoh nyata. 3 contoh nyata ancaman di kalangan masyarakat pada saat ini kan. Nah terus kami sudah berikan. Nah Anda memberikan ancaman yang lain di luar jawaban kami. maksudnya itu bagaimana cara menanggulangi ancaman yang dikatakan? Ancaman yang sudah tadi kan kalian sudah jawab tuh.
Oke, intinya menjawab. Nah, cara mengatasinya itu menurut saya itu kita menaikkan BDK Tunggal Ika juga, yang dimana artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, di sini cara menanggulanginya yaitu dengan cara kita menerapkan prinsip persatuan yang ada dalam BDK Tunggal Ika. Nah, jika ada contohnya hoax ya, jangan terlalu percaya. Kita harus mencari bukti-bukti yang lebih fakta, bukti-bukti yang lebih nyata. Jangan terlalu percaya ke hoax yang diposting di media sosial gitu. Nah, yang penting kita harus berhati-hati dalam media sosial. Kalau yang tidak tahu tentang media sosial sudah termakan hoax gimana? Saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang menegaskan bahwa keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, adat istiadat, ras, dan gender di Indonesia bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya persatuan bangsa. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi mata pencaharian, ras, suku bangsa, agama, budaya, dan gender. Semua perbedaan tersebut harus dipandang sebagai kekayaan yang menyatukan, bukan memecah belahkan. Harmonisasi dalam keberagaman hanya dapat terwujud melalui sikap saling menghargai, toleransi, kesetaraan, pengertian, kerjasama, serta kasih sayang antara sesama. Tanpa harmoni, keberagaman dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Terima kasih atas teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah menyampaikan dari kita. Mohon maaf ya, maklumi. Ini first time kami.